Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, sekarang atau kita sama-sama diskusikan hal-hal yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi, siapa-siapa yang murtad, yang dari kalian yang murtad dari agamanya, maksudnya keluar dari Islam, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan menggantikannya biqaumin, dengan suatu kaum, yaitu kata Allah, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Jadi ada timbal balik, ya, cintaan Allah kepada kaum tersebut dan kaum tersebut juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di dalam ayat tersebut, ciri-cirinya, ciri-ciri kaum tersebut adalah adzillatin 'alal mu'minin, kepada sesama kaum mukmin dia sangat berendah hati. Adillah itu merendahkan diri gitu. Sebagai kebalikannya dari a'izzatin 'alal kafirin, kepada orang-orang yang kafir dia izzah, menunjukkan harga dirinya gitu. Izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut, tidak khawatir kepada orang-orang yang suka mencela, ya, yang nyinyir lah kurang lebih gitu. Kemudian bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kepada Allah, ya? Salah satunya adalah yang ada di dalam kitab Madarijus Shalikin dari Ibnu Qayyim. Ada 10 hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bagi 3. Yang pertama adalah amalan hati. Ya, yang pertama amalan hati. Kenapa amalan hati? Karena ini merupakan memang amalan-amalan yang dilakukan oleh hati kita, tidak terlihat. Bentuk fisik perbuatannya itu tidak terlihat. Yang kedua, itu amalan arkan kita yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu amalan mental kita, intelektual. Yang pertama, amalan hati, ini yang utama. Karena apa? Karena memang cinta itu adalah satu yang adanya di hati gitu, bukan seperti hal-hal yang lain. Kalau kita mau sehat ya kita olahraga gitu, ya. Kalau ini cinta, menumbuhkan cinta. Kalau tadi menumbuhkan otot, ya kita latih otot kita kan gitu. Nah, kalau cinta gimana? Sama, kita latih otot-otot cinta kita, itu kita latih. Yang pertama adalah selalu mengingat Allah dengan lisan dan perbuatan dalam berbagai kondisi. Ya, ini juga amalan hati, ya. Tidak ada orang yang tahu kita mengingat Allah, itu tidak ada yang tahu. Hanya kita sendiri yang tahu apakah kita mengingat Allah apa tidak. Ini harus selalu kita upayakan. Harus mengingat Allah, itu harus selalu upayakan. Ini dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ingat Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa-doa kepada kita ketika hendak melakukan sesuatu, itu pasti ada doanya kan. Dan doa yang diucapkan oleh Nabi itu beda sama yang kita ucapkan. Bedanya di mana coba? Yang paling besar bedanya. Kalau yang kita ucapkan itu kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Bener nggak? Kita mau makan nih, mau makan, udah buka semuanya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kan gitu, ya. Itu hati kita hadir nggak di situ? Atau cuma mulut kita aja
yang mengucapkan secara refleks karena sudah terbiasa. Ya, kebanyakannya kita otomatis aja kan. Nah, ini maksudnya bahwa nggak apa-apa, udah bagus kita mengucapkan secara refleks, udah bagus. Tapi mulai sekarang kita hadirkan hati kita. Kita hadirkan ketika kita mau makan atau mau minum, itu langsung bukan hanya bismillah, tapi langsung teringat kepada siapa yang kita ucapkan namanya ini. Bismillah itu kan dengan nama Allah. Kita ingat langsung dengan nama Allah. Ingat kepada Allah. Terus kalau sesudah makan, kita baca alhamdulillah. Itu juga seringnya kita otomatis aja tanpa mengingat. Nah, yang sekarang mulai ketika habis makan mendapatkan kenikmatan, ya, udah enak banget, perut kenyang, tadi rasanya nikmat, lezat banget, alhamdulillah, mengingat kepada siapa yang memberikan, ya, pada Allah. Ya Allah, Engkau berikan semua, alhamdulillah, begitu ya. Terus segala macam ya kenikmatan, terutama yang kita dapatkan itu alhamdulillah, mendapatkan segala macam alhamdulillah. Mau melakukan apapun bismillah dengan nama Allah, tapi dengan disertai sekarang dengan mengingat Allah gitu. Jadi tidak kosong ya, hati kita tidak kosong. Kemudian yang kedua, ini juga sudah sempat disinggung, mengingat berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini juga sering kita singgung. Ingatlah semuanya. Bangun tidur, lihat sekeliling, lihat semuanya. Itu merupakan satu kenikmatan dari Allah. Tetapi jangan salah, godaan untuk mengingat sesuatu yang luput itu juga besar sekali. Inilah yang harus kita kalahkan. Kita pernah belajar ridho ya. Ketika kita menyatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kita ridho akan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ridho akan segala perintah Allah kepada kita, dan ridho untuk menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menerima itu semua. Tidak ada reserve lagi, tidak ada. Ya Allah, aku terima semuanya, ya Allah, terima. Mengingat berbagai nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang Allah mengambil satu nikmat dari kita. Kayak kemarin sebulan ini saya sariawan. Ini diambil nikmat nih. Itu aja sedikit diambil aja sudah luar biasa ya. Berapa kilo saya badan turun nih. Berat. Cuma sariawan aja, Pak. Iya, karena makan nggak lancar, nggak seperti biasanya, susah. Ya, nah, yang harus kita ingat ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahwa nikmat yang Allah berikan tuh jauh lebih banyak kepada kita. Kemudian segala sesuatunya memang milik Allah, yang Allah punya hak sewaktu-waktu untuk mengambilnya kembali. Gitu ya. Ini adalah salah satu cara kita untuk menumbuhkan atau memelihara insya Allah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ini kata Imam Ibnul Qayyim, merasa hina dan rendah di hadapannya. Ya. Seperti contoh kita mengenai bagaimana di dalam film para nelayan itu merasa rendah dan hina di hadapan penguasa Laut Selatan, kita harus jauh lebih merasa hina dan rendah lagi di hadapan Allah. Lebih dari itu, bahwa Allah lah yang maha agung, maha besar, maha kuasa, maha perkasa. Kita ini nggak ada apa-apanya. Pada saat kita sholat, kita menghadap Allah itu kita harus sadari itu semua kedudukan kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini hina, rendah di hadapan Allah. Banyak dosa dan noda di dalam jiwa kita gitu. Tidak ada setitik pun kepantasan kita berada di hadapan Allah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mendahulukan apa yang dicintai Allah dari yang dicintai hawa nafsu. Jadi ketika ada dua hal yang saling bertentangan antara yang dicintai Allah dengan yang dicintai hawa nafsu, maka yang harus didahulukan adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kalau yang masih suka wine gitu ya. Wine itu kan ada alkoholnya, minuman termasuk minuman keras ya. Itu dia cinta sama wine. Tapi Allah benci, nggak boleh kata Allah, haram, nggak boleh. Ya harus didahulukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus kita urutkan mulai dari yang hal-hal besar sampai ke hal-hal kecil, mana-mana yang dicintai Allah itu yang kita dahulukan. Selalu ketika kita, bahkan ya, misalnya ketika kita berpakaian kemudian aduh, pakaian gimana yang dicintai oleh Allah ya gitu. Atau makanan, penampilan, cara berbicara, cara berjalan dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan kita itu sudah pada apa hal-hal yang disukai oleh Allah pada saat-saat seperti itu, yang dicintai oleh Allah. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa ya, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu. Itu udah kita total lah, kita jauhin. Nggak usah lagi nyerempet-nyerempet sedikit-sedikit gitu misalnya, nggak usah. Apapun itu ya, nggak usah ada lagi toleransi lah sekarang. Hati-hati loh, kita bisa kapan aja dipanggil nih saat-saat seperti ini. Udah banyak contoh-contoh yang kemarin sehat, yang saya cerita ada tante saya ya, Jakarta. Tanggal 10 itu masih WA-WA-an, katanya aduh ini lagi riweuh nih, lagi ngatur-ngatur nih, soalnya om masuk kena positif katanya. Suaminya maksudnya, anaknya juga kena, jadi kita lagi riweuh, jadi mohon maaf nggak bisa ikutan kumpul-kumpul acara. Terus itu tanggal 10, tanggal 21 beliau meninggal. Jadi yang istrinya malah yang ngurus-ngurusin itu ternyata 3 hari kemudian dinyatakan positif juga, dan bahkan lebih berat dan akhirnya meninggal. Padahal 11 hari sebelumnya masih sehat-sehat dan lebih sehat dari yang lain. Itu ya, jadi itu satu peringatan buat kita bahwa malaikat maut itu bisa mengambil kita, mengajak kita kapan saja ya, perintah Allah. Makanya udahlah, sekarang ini kita ibaratnya tinggal menghitung hari siapa aja yang duluan dari kita. Makanya kita siap-siap, jauhi maksiat, berdekat kepada Allah diri kita ya, perbanyak ibadah kepada Allah. Nah ini amalan hati, jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selalu mengingat Allah dengan lisan dan perbuatan dalam berbagai kondisi, mendahulukan apa yang dicintai Allah dari yang dicintai hawa nafsu, mengingat berbagai nikmat yang Allah berikan, merasa hina dan rendah di hadapannya, menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati. Kemudian yang terkait dengan amalan kita menambah pengetahuan ya dari sisi intelektual. Itu ada 2. Yang pertama, membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Baca dan tadaburi Al-Qur'an. Di sini ada yang pernah baca Quran terjemah mulai dari awal sampai akhir, khatam nggak? Terjemahnya aja. Belum ada. Saran saya lakukan, walaupun cuma sekali dalam hidup, lakukan. Ya. Nanti akan dapat ide-idenya Quran itu, nanti akan masuk. Apa yang menjadi hal yang sangat penting itu bagi Allah, itu akan kita dapat itu kalau kita udah baca Quran. Kalau selama ini kan kita spot-spot aja ya. Dapat pengajian, ayat ini mengatakan begini, bahas begini. Ayat ini mengatakan gitu aja. Tapi kalau kita baca dari awal sampai akhir, sampai khatam, insya Allah akan kita dapat sendiri. Dapat sendiri bagian mana yang, oh ternyata di Quran itu sebagian besar tuh bicara masalah ini. Oh ini yang paling. Dapat nanti gitu-gitunya nanti dapat. Tapi harus sabar. Sabar baca sampai habis. Itu dia. Iya. Nah, nanti saya kirim ya linknya. Ada satu aplikasi bagus sekali Quran. Aplikasi Al-Quran yang dibuat oleh orang Indonesia. Itu namanya Salima Quran. Salima Quran. Di situ ada sekaligus selain dari bacaan Qurannya sendiri, memang ini mushaf, bukan seperti yang mushaf Timur Tengah. Tapi di situ ada terjemah, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Departemen Agama, ada terjemah perkata. Itu sekaligus. Jadi kalau kita klik nomor 1 itu tafsir ini, nomor 2 tafsir ini, nomor 3 terjemah perkata, nomor 4 itu ada di bawahnya. Itu bagus banget. Nanti bisa di bookmark juga. Bisa dikasih
penanda udah sampai di mana kita bacanya. Nah, itu nanti bisa sambil ini dibaca-baca sambil santai gitu dibaca. Saran saya, hatamkan baca Quran dengan maknanya untuk bisa mendapatkan ide-ide besarnya itu seperti apa gitu. Itu membaca dan mentadabbur Al-Quran, kemudian menelaah dan merenungi Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah ya yang indah. Memahami sifat-sifat Allah yang kemudian bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Contoh, salah satu contohnya itu Allah adalah namanya Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Coba, Allah itu Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Jadi yang sangat berterima kasih kepada makhluknya. Maksudnya apa? Contohnya kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah akan membalas berapa kali? 10 kali lipat kan? Di bulan Ramadan dipergandakan lagi itu. Gitu. Jadi banyak sekali keterangan-keterangan ya di dalam Quran, hadis itu menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat memberikan reward itu kepada manusia, kepada makhluk itu sangat royal sekali gitu. Sangat bersyukur, berterima kasih kepada itu sangat. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian kalau kita memahami seperti itu, kita akan menangis. Ya Allah, Engkau memberikan semua itu ya Allah, padahal aku ini apalah, aku ini sering lupanya, jarang ingatnya kepada Engkau. Kita akan nangis ketika kita mengetahui betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya kita menelaah dan merenungi Asmaul Husna. Jadi cari referensi. Yang pertama tadi membaca dan mentadabburi Al-Qur'an, yang kedua referensi tentang Asmaul Husna. Ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah tentunya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara khusus Rasulullah SAW memberikan tips, yaitu menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah di samping yang wajib. Itu untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi di samping yang wajib kita jalankan juga perkara-perkara sunnah. Sunnah rawatib ya, sholat sebelum atau sesudah sholat wajib yang 5 waktu. Itu kita biasakan untuk kita jalankan. Nah, kalau yang tidak ada masalah ya, saum sunnah, saum ya, jangan diniatkan untuk ngurangin berat badan, rugi kita. Itu mah bonus aja lah, gitu. Tapi apa kita niatkan apa? Untuk ibadah kepada Allah, gitu. Ya, kenapa kita ibadah kepada Allah? Karena Allah yang menguasai kita semua, memberikan rezeki kepada kita. Urusan kita lancar apa enggak yang menentukan Allah. Bukan keris, bukan jimat, bukan Nyi Roro Kidul. Ya, bukan apa macam, tapi Allah. Jadi harus kita PDKT kepada Allah. PDKT. Gimana caranya? Yaitu tadi dengan mengerjakan pekerjaan yang sunnah. Misalnya saum sunnah, doa setiap pagi dan sore, doa. Ya, doanya apa? Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cari referensi doa pagi dan sore. Salah satunya salah satu yang luar biasa ya, kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini pada pagi dan sore hari, maka dia sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, syakirin. Yaitu apa kalimatnya? Allahumma ma asbahabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalah falakal hamdu walakal syukur. Itu luar biasa, dahsyat sekali. Artinya Allahumma, ya Allah, ma asbahabi min nikmatin,
apa-apa yang engkau limpahkan, karuniakan kepadaku dari nikmatmu, au bi ahadin min khalqika, atau kepada siapapun orang-orang di muka bumi yang engkau ciptakan, faminka, maka itu semua dari engkau ya Allah. Kita akui itu semua dari engkau ya Allah. Nikmat apapun yang aku dapatkan pagi ini semua aku akui, faminka, dari engkau. Wahdaka, hanya engkau, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu, maka aku kepada engkau aku memuji. Walaka syukru, dan kepadamu aku bersyukur. Itu dahsyat sekali. Jadi satu pengakuan dari seorang manusia kepada Allah, ya Allah, semua ini adalah pemberianmu ya Allah, yang kau limpahkan ini, rumah, kendaraan, anak-anak, istri, pekerjaan, semua, kesehatan, iman, Islam kita, semua dari engkau ya Allah. Tidak ada sedikit pun dari yang lain, termasuk dari diriku sendiri gitu. Beda sama Qarun ya. Pernah dengar cerita Qarun nggak? Yang kesalahan paling besarnya Qarun itu apa? Itu dia. Yaitu kufur ya, bedanya apa? Lawannya syukur itu kufur. Diceritakan dalam Al-Quran, Qarun itu diperingatkan sama kaumnya. Gitu. Janganlah kamu berbangga hati, kata kaumnya itu. Semuanya dari Allah. Tapi Qarun jawabnya apa? Ini semua yang ada ini karena usaha saya, kehebatan saya. Tenggelamkan ke dalam bumi sama Allah. Nah, kan jadi harta karun. Itu bedanya itu. Jadi kita akui semuanya ini dari Allah ya Allah, dan kita syukuri, berterima kasih kepada Allah. Itu setiap pagi dan sore baca seperti itu. Ya. Ini saya kasih juga referensi doa pagi sore yang kita biasakan. Biasakan jadi zikir, cuma jangan jadi otomatis juga, harus tahu artinya. Kayak tadi, Allahumma ma asbahabi min nikmatin. Itu kita hayati, ya Allah, Allahumma ma asbahabi min nikmatin. Nah, dalam menghayati doa-doa itu yang pertama pelajari apa dulu coba? Bacaan sholat itu dulu. Ya, ketika takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Ini sungguhnya aku hadapkan wajahku. Wajhiya lilladzi, kepada yang wajhiya lilladzi fatar samawati wa'at, yang menciptakan langit dan bumi. Dan seterusnya ya. Jadi bayangkan ketika kita takbir seperti ini, kita bilang wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi gitu. Nah, kalau ini sudah kita hayati, bagaimana mungkin kita kemudian bisa misalnya apa ya? Mengerjakan hal-hal lain, apalagi bermain-main, apalagi sambil teringat sesuatu senyum-senyum sendiri. Gitu ya, lupa rakaat juga. Kenapa? Karena kita sudah hayati bahwa kita sedang menghadap kepada yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Ya. Nah, kenapa kita masih kesana kemari? Karena itu tadi kita belum mengerti, apalagi menghayati doa-doa di dalam sholat tadi. Ya, jadi banyak ya pertanyaannya, bahwa kenapa kita belum tumbuh cinta kepada Allah, kan banyak ya ternyata. Ya, kita gimana mau tumbuh cinta? Doa aja kita nggak ngerti gitu isinya. Kita ibadah aja menghadap Allah aja kita nggak sadar apa yang diucapkan gitu kan. Jadi banyak. Nah, makanya tipsnya ya udah, ayo kita sama-sama mengerti apa yang kita baca di dalam sholat kita, kemudian apa yang kita minta di dalam doa kita, itu kita mengerti. Ya, kita mengerti, kita hayati, kita hadirkan hati kita pada saat-saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi ya, terutama kalau malam itu lebih suka doa itu pakai bahasa Indonesia. Apapun kita minta, ya Allah, ya Robbi, sembuhkanlah para teman-teman dan sahabat-sahabat keluarga yang sedang sakit. Itu lebih kena di hati, itu lebih hadir hati kita. Kalau sholat ya nggak boleh pakai bahasa Indonesia ya.
Nanti jadi aliran baru itu. Sholat pakai bahasa Indonesia. Jadi Islamnya Islam Indonesia, Islam Nusantara, nggak boleh ya. Kalau doa boleh pakai bahasa apa aja silahkan. Nah kalau mau cari referensinya misalnya doa-doa yang bagus yang dicontohkan Rasulullah silakan. Kalau sulit menghafal Arabnya, hafal aja Indonesianya enggak apa-apa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami yang indah, yang merupakan qurrata a'yun. Tapi susah ya, qurrata a'yun nggak ada padanannya di bahasa Indonesia apa ya. Maksudnya yang nyenengin hati lah, yang kalau anak-anak yang soleh, istri yang solehah gitu. Jadi hafal bahasa Indonesianya buat doa ya bolehlah silakan. Daripada kita berdoa panjang lebar tapi nggak tahu artinya terus hati kita kemana-mana, ya bolehlah kita hafalkan atau contoh kata-kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita berdoa. Gitu. Kenapa doa itu perlu mencontoh dari Nabi? Coba perhatikan nggak? Kalau doa yang dicontohkan oleh Nabi itu luar biasa. Pernah saya ceritakan kalau ada misalnya ya, Pak Rus, misalnya ada anak yang perlu atau minta sepatu roda gitu misalnya. Terus ngomong, Pak, aku ya mbok ya dibelikan sepatu roda mbak Pak gitu. Nah itu ya contoh. Tapi satu lagi misalnya, Pak, Bapak ini ganteng. Atau Pak, itu jadi ada apa ya? Ada iklan-iklannya dulu dan sebagainya itu kan lain ya ininya. Nah, Nabi itu mencontohkan seperti itu. Nabi itu mencontohkan. Jadi begini contohnya. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta. Wahai Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa, tidak ada yang aku sembah kecuali engkau. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, engkau menciptakan aku, khalaqtani, wa ana abuka, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, dan aku adalah hambamu ya Allah. Gitu. Jadi banyak, sebelum-sebelumnya banyak gitu, baru kemudian meminta gitu. Bahkan kalau yang diajarkan dalam Al-Quran, doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus itu apa coba? Dalam Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja sudah. Jadi apa isi doanya? Artinya itu la ilaha illa anta. Tidak ada yang aku sembah ya Allah kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang aku sembah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau, ini sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, aku sedang berada dalam kezaliman ya Allah. Jadi mengadunya pasrah, apa ya? Iya, bilang gitu. Kalau dicontohkan sama antara misalnya dengan antara bos sama majikan dengan yang bantu gitu ya. Contoh misalnya si yang pembantu itu membuat kesalahan, memecahkan vas bunga atau apa kesayangannya si majikan. Itu dia nggak minta maaf, tapi dia hanya bilang, Pak, saya ini tidak ada Pak. Seumur hidup saya bantu Bapak Pak. Seumur hidup saya itu mencurahkan upaya untuk bantu Bapak. Nah sekarang saya pasrah aja Pak. Nah kurang lebih gitu doanya Nabi Yunus itu. Gitu, mengakui bahwa Allah hanya sesembahan dia. Sembahannya Nabi Yunus, udah kemudian mengakui bahwa ini kuntu minaz zalimin, aku berada dalam keadaan yang zalim. Jadi terserah Allah nih mau diapain. Ternyata diselamatkan dan dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Gitu ya. Itu. Baik, itu mungkin yang bisa kita diskusikan atau kita pelajari pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kemarin pekan lalu berjanji untuk membawa masalah behavior change plan ya. Itu minggu depan lagi deh, karena ini dulu mestinya. Intinya adalah nanti gini, kita perlu memaksakan diri. Intinya. Tadi seperti membaca dan mentadabbur Al-Quran, kita perlu memaksakan diri.
dalam satu hari pernah baca, buka berapa surat, berapa ayat. Saya ada toolsnya untuk checklist masing-masing pribadi. Tinggal nanti input alamat email, nanti setiap hari akan di-remind. Gitu. Jadi silakan. Itu untuk mengubah, men-change behavior kita. Melatih. Saya cita-citanya, saya membuat tools itu adalah untuk bisa digunakan oleh publik. Judulnya itu Muslim Professional Muslim Habit. Professional Muslim Habit Developer. Jadi membangun habit, kebiasaan ya. Contohnya sholat 5 waktu tepat waktu, itu yang ingin kita bangun. Nah di situ nanti ada checklist. Intinya gitu aja sih. Nanti kita evaluasi sendiri, buat diri sendiri, nggak buat orang-orang lain. Kita akan bisa lihat grafiknya sehari-hari, selama seminggu kita bagaimana, baca Quran kita berapa persen kita bisa dapat, saum sunnah kita selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini ada, dan sebagainya. Itu kurang lebih. Baik, sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.